jauh lebih bagus lagi. Tapi lihat, pertempuran jarak jauh akan coba dilakukan bagaimana Thorat kali ini. Sudah mulai mendapatkan satu punggawa dari Marv yang memang ternyata juga ada tembakan-tembakan liar menuju ke arah serang Ikal. Harus ada glue wall yang bakal coba dipasang terlebih dahulu. Tapi Pochinok terlalu alot, terlampau lama. Di antara kedua tim masih belum ada yang mau kalah. Bahkan Surya masih belum sampai tanah. Tapi sudah terjatuh di sana. Tidak bisa lagi berbicara banyak. Bahkan satu anggota lagi dari Kagendra bakal coba disampaikan oleh dua anggota. Dix berhasil menumbangkan Rin untuk kedua kalinya. Bigetron nyayur banget. 5 poin eliminasi. Cuma dari Kagendra doang. Wah ini Kagendra nggak bisa selalu kayak gini sih. Mereka tuh terlalu ngotot dari hari kemarin. Betul. Mereka tahu kalah tapi nggak nemu solusinya gimana caranya biar menang. Karena mereka turun lagi ke sana. Mereka ngelakuin lagi habit yang sama di hari tersebut. Mereka tetap kalah gitu loh. Raf mungkin memang oke dapat 1. Tadi juga memang berhasil dapetin 1 poin eliminasi. Tapi nggak bisa ngebantu untuk arah late game ya. Lihat 3 lawan 1. Raf juga tumbang lagi dan lagi. So buat apa lootingan yang sudah kau ambil di awal-awal di Pochinok ini nggak jadi apa-apa. Betul. Itu dia yang bakal cukup kita pertanyakan bagaimana Kagendra. Hanya mendapatkan 2 poin eliminasi, tapi lihat pertempuran di sisi lain juga akan segera terjadi. Udah ada satu portal yang bakal coba di pop up, melarikan diri nampaknya diserang Ikal, tapi pengejaran tiada henti akan coba dilakukan oleh Indostar yang somehow mendapatkan 4 poin eliminasi kali ini. Sudah mulai berhasil dikuasai dan kalau kita balik lagi ke arah Kagendra yang memang menukar 2 poin eliminasi dengan 6 poin eliminasi itu sangat-sangat kita pertanyakan karena pada akhirnya Kagendra tidak mendapatkan apapun. Oke, Riva mungkin cukup kaya lah untuk di area Sentosa, tapi kalau returnnya adalah Bigetron yang dapetin 6 poin eliminasi, jelas ini akan membuat dari Kagendra juga kesulitan untuk melakukan rotasi. Sekarang teman-teman dari Bigetron punya pilihan banyak banget. Mereka mau nahan di arah Pochinok, Mart Electric itu masih tetap bisa dan membuat kawan-kawan dari Kagendra lagi-lagi akan terkurung gitu kan. Itu dia. Dapetin 2 poin kill tapi harus mati sampai 6 kali sih itu benar-benar kurang ya, nggak jadi satu keuntungan juga dan ini harus di note banget buat teman-teman dari Kagendra. Aimga terlalu terbuka posisinya. Sayang sekali terkena sebuah headshot dari arah yang lain. Masih ada Ray yang bisa menyelamatkan ke arah 1 orang rekannya. Memaksa EVOS Divine dipukul mundur kembali dengan portal go yang sudah digunakan sebelumnya. Belum mendapatkan keuntungan sama sekali dari kontak jarak jauh antara EVOS Divine dan juga teman-teman dari JS Lux. Dan 1 orang dari Aimga tadi di arah Riverside harus ke take down dan ternyata Genesis Dogma lah yang berhasil mendapatkan poin eliminasi tersebut. Perputaran sebuah compound dengan menggunakan portal yang digunakan oleh JS Lux belum mendapatkan hasil. Dan malah kali ini 1 orang dari JS Lux yang harus dijatuhkan. Sebenarnya belum jadi hal yang bahaya juga sih buat kedua tim ini. Betul, seharusnya nggak bakal ada kontak lebih lanjut. Nah ini dia 1 UAV light yang dibuka itu sama EVOS nggak menuju ke arah JS Lux karena udah jelas di situ ada 1 tim. Tapi EVOS bakal membuat posisinya lurus dan hal tersebut memberikan info bahwa tidak ada orang lain selain tim yang berada di sisi kiri. Karena tadi pada saat mereka bertempur jarak jauh kan gedenya ikut campur gitu kan. Sehingga AMGAT yang harus ter-take down. Maka dari hal tersebut mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama sehingga harus memeriksa lebih dulu. Tapi pertempuran justru pecah tanpa diduga-duga. Antara JS Lux dan juga Genesis Dogma kali ini. Hati-hati dari serang kaca sudah mulai menerima cukup banyak. Bahkan Borgai harus terjatuh di sana. Entah apa yang terjadi sama Borgai karena berada di area belakang. Tapi lihat terlalu lama nahan di luar zona juga akan cukup memakan waktu serta restart untuk Genesis Dogma. Karena teman-teman dari EVOS dan juga JS Lux sudah mulai mendapatkan info tinggal ngatur posisi aja bagaimana Genesis Dogma tidak akan diberikan jalan keluar untuk masuk ke dalam zona Bigan. Wah sayangnya mereka udah kesalip sih sama teman-teman dari JS Lux yang udah mulai masuk duluan ke arah dalam zona. Shipyardnya sudah ditungguin oleh teman-teman tim Thorat tapi somehow di arah lain more team berhasil dieliminasi oleh 1 esports di menit ke-9. Tapi tim fight akan terjadi di segala arah karena kalau kita melihat itu JS Lux lagi perang sama GD lagi jarak dekat ini dia. Tapi Thorat akan memanfaatkan situasi tersebut dan EVOS Divine bisa aja mereka join sebagai orang keempat dalam tim fight ini. Azura harus terjatuh, Flyzy tidak bisa melakukan follow up dan Zax sepertinya sedang memposisikan diri untuk menggunakan 1 buah portal go-nya tapi harus terjatuh dan Flyzy
tersisa sendirian saja. Yes, tadi kalau kita melihat sebenarnya kalau dari sudut pandang Genesis Dogma ini posisi dari JS Lux tuh bagus banget gitu kan. Punya banyak opsi. Tapi yang nggak disangka-sangka adalah memang posisi dari Torrent itu sendiri yang ada di belakang EVOS Divine yang membuat JS Lux bisa menerima serangan dari dua tim sekaligus dan membuat dari seorang Flyzy juga harus berpindah tempat dan melarikan diri terlebih dahulu. Tapi kita akan memantau secara bersama bagaimana pertemuan-pertemuan kecil sebenarnya akan segera terjadi dan masih saling memantau saja. Dan kalau kita melihat juga semangat oke dengan 3 poin eliminasi, mereka coba turunin tempo, mereka udah punya apa yang mereka inginkan yaitu poin eliminasi di daerah early supaya nanti di arah late game juga bisa mendapatkan poin maksimal. Cuman yang jadi masalah memang dari seorang Flyzy yang udah mulai terbaca tidak akan bisa kemana-mana. Rival spot di sana langsung disambangi oleh Torrent dan berhasil ditutup begitu saja dari JS Lux. Iya, menjadi akhir yang terlalu awal untuk teman-teman dari JS Lux. Ya seperti yang lo bilang tadi sebenarnya posisinya udah bagus gitu loh. Ya. Cuma kurang cepet aja karena mungkin bisa jadi ya Portal Go-nya resource-nya udah habis pas tadi lagi puter-puteran sama EVOS. Dan yang harusnya dia lakukan atau mungkin sudah dia lakukan adalah coba pakai Arvon-nya ke arah Shipyard, ke arahnya Torrent gitu ya kan. Coba deteksi ada berapa orang atau pasang UAV Light-nya. Untuk ngedeteksi ada berapa orang di depan kalau misalkan kita harus team fight. Sementara dari belakang masih ada Genesis Dogma yang ngikutin dan justru malah AGD-nya yang masih hidup. Iya. JS Lux jadinya kejepit gitu loh. Tapi kalau masih ada Portal Go mungkin dia bisa melewati area tersebut dan langsung lompat ke arah Shipyard-nya atau dia mungkin punya launchpad itu bisa terjadi juga. Ya itu dia yang cukup kita pertanyakan dari segi restore JS Lux seperti apa sehingga tidak punya solusi untuk keluar dari posisi yang memang mereka tidak inginkan. Tapi kalau kita melihat teman-teman dari MBR tadi sudah mulai mendapatkan 1 poin eliminasi. Satu e-sport di sisi lain sedang membara kali ini. Torrent akan coba disambangi terlebih dahulu. Bahkan Torrent berhasil diratakan di posisi 10 pertempuran yang begitu cepat. Bahkan kita melihat hanya 1 orang yang tersisa begitu saja dari Torrent. Setupnya pun tidak terpantau seperti apa. Tapi yang jelas 1 e-sports mereka sedang haus di arah kali ini Bigan. Iya ini terlalu cepat juga gak sih buat teman-teman tim Torrent. Mereka udah tiba-tiba ada di bullseye dan oh my god ada lagi tembakan-tembakan yang datang dari arah MBR Epsilon menuju ke arah Kagendra. Dan banyak sekali poin eliminasi untuk MBR Epsilon. Utamakan Indostar juga, tempat di blok. Tadi sebuah lemparan granatnya. Seorang Besto dapatkan 3 poin eliminasi untuk teman-teman MBR Epsilon. Coba masuk ke arah dalam zona selanjutnya dan masih ada Genesis Dogma. Di bagian dalam Dels yang akan diras. Kagendra tumbang di posisi ke-9 dulu maksimal, hancurin globalnya. Tidak kabur. Dan kali ini MBR, nah ini dia. Pergerakan underground, dapat zonanya, gak terlalu banyak kesorot. Meskipun semuanya udah tumbang duluan, udah pada sempat ngerasain yang namanya mati gitu. Tapi MBR sudah dapetin objektifnya. Betul. Bagaimana posisi mereka juga mengusir Genesis Dogma itu bagus banget tadi ya. Mereka langsung nabrak ke atas 2 orang. Genesis Dogma sadar hal tersebut akan jadi cukup berbahaya untuk mereka. Mereka ngalah untuk Rumaelnya sehingga bakal geser terlebih dahulu. Tapi kita melihat Vagos tim yang sebenarnya hampir saja tumbang di daerah early observatory masih berhasil bertahan sampai menit ke-13. Kali ini tim Vagos mungkin akan berbicara banyak tapi lihat kalau kita berbicara dari segi posisinya tim Vagos bakal jadi cukup tricky. Tembakan udah dibuka. Sebenarnya dia sudah mulai tahu di sisi kiri ada tim Vagos tapi dari Indostar itu sendiri bakal memilih untuk masuk ke dalam zona yang sudah ditentukan. MBR bakal coba ditabrak. Pasti diserang Lim. M79 yang luar biasa. Oh my god. Berhasil ditumbangkan begitu saja dari Genesis Dogma entah dari mana tapi MBR juga terusir. Tidak mampu bertahan terlalu lama. 1 e-sport. Maksud aku semangat oke. Yang kali ini ternyata bakal coba ikut join ke dalam pertempuran yang sudah selesai. Lihat lagi dan lagi satu setelah yang sama bakal coba disambangi. Bagaimana lemparan-lemparan granat begitu banyak juga bakal coba dibuka terus menerus. Glual demi Glual akan dipaksa untuk dikeluarkan. Bahkan dari Y kali ini akan terus memaksimalkan serangan mode launchernya. Dan Rehan di sisi lain juga ternyata masih ikut campur dalam perebutan rumah L kali ini Bigan. Oh my god, lihat bagaimana kerjasama dari Semangat Oke untuk bisa merontokkan pertahanan yang dibangun oleh teman-teman dari Indostar itu sangat berirama sekali sehingga glual juga yang dipasang oleh teman-teman Indostar itu tidak ada artinya sama sekali. Dihancurin semuanya dan terjepitlah
posisi dari Indostar kali ini. Karena ada MBR juga di sana lebih besto. Tumbangkan seorang OB ternyata. Oh, pertempuran juga terjadi. Ada satu e-sport juga EVOS Divine. Ring yang jatuh. 2 orang dibalaskan. Satu e-sport kehilangan 2 pemain tapi satunya terending. Dan Betarasannya masih diselamatkan. Dan satu e-sport berhasil dilahap oleh seorang Abax. Dada ikut campur tangan juga. Fagos yang melepaskan tembakan ke arah pertempuran antara EVOS dan juga satu e-sport tadi. Wow, ini move dari Fagos bagus banget ya. Mereka sama sekali mereka satu-satunya tim yang tidak terpengaruh terhadap pertempuran yang berada di dalam zona, dan hal tersebut membuat Fagos mendapatkan free hit dari segi jarak pandang, bahkan membuat tembakan-tembakan liarnya merusak komposisi pertahanan dari setiap tim yang ada di dalam zona. Lihat bagaimana Bigetron kali ini juga sudah mulai mengamankan satu kompon terlebih dahulu. Abax, Portalgo bakal coba dikirim ke sisi atas rooftop dari rumah ayam itu sendiri. Bersamaan seorang ayam God juga yang berada di luar zona. Bahkan kalau kita melihat dari seorang Abax tidak diam, masih tetap memberikan tembakan dan juga pressure panci. Tidak diduga harus terjatuh, tidak diduga harus tumbang. Kali ini semangat Oke kehilangan satu anggotanya. Why? Bakal coba masuk ke area kompon selanjutnya. Lihat bagaimana dari area Indostar juga udah mulai mendapatkan free hit terhadap kawan-kawan dari tim Fagos yang berada di area bawah. Lemparan frag grenade dari seorang Lin akan memaksa tim Fagos keluar. Lihat, Sumeltar semuanya akan kebuka di sana. Indra terjatuh di area bawah. Surya juga bakal coba disambangi. Kocel masih coba memaksa begitu saja. Di sisi lain kalau kita melihat dari seorang Kocel kali ini masih cukup memaksa. Glual bakal coba di open up terlebih dahulu. 4 player masih bertahan, tidak tersentuh sama sekali. Bahkan kalau kita melihat justru dari seorang Berliga yang tidak akan bisa bertahan dan membuat dari tim Fagos kali ini sedikit kewalahan, Bigan. Sisa 1 orang saja dari tim Fagos. Sementara Indostar masih bisa fokus untuk menyerang ke arah satu arah terlebih dahulu. Dan semangat Oke kali ini join the party. Lim sayang sekali terkena dirinya sendiri dan ledakannya terending sudah. Indostar sudah mulai kehilangan beberapa pemainnya. Kocel pun terjatuh dan oh my god, Fagos puas di posisi ke-6 tapi Keong masih bisa menjatuhkan satu pemain dari tembakan peluru terakhir yang melakukan ending terlebih dahulu. Menambah lagi resource glualnya. Sensei masih mencari posisi, coba di grup ke arah belakang dan sayangnya kali ini masih ada A104 yang connect. Kemudian juga ada teman-teman dari Bigetron Delta. Malah tukar-tukaran posisi dari Portalgo. Ektindir mendapatkan posisi yang tadinya didapatkan oleh EVOS Divine. Dan kali ini Ektindir akan memanfaatkan hal tersebut, melarikan diri dari pertempuran dan menyendiri untuk menyaksikan pertempuran yang terjadi di bagian bawah. Betul, ini di bawah belum selesai. Yang atas gak perlu ikut campur terlebih dahulu karena lihat semangat Oke. 2 anggota yang tersisa bakal coba disambangin sama seorang Dix. Bagus. Oke dapat 1 tembakan ke arah seorang Dix. Langsung diselesaikan. 3 player yang tersisa. Coba untuk dibawa tapi justru terkena diri sendiri dari frag grenade yang dibukanya dan membuat dari seorang Sensei knockdown. Walaupun ternyata hal tersebut juga membuat Puai harus terselesaikan begitu saja. Masih ada 5 tim, 7 orang yang tersisa. Bigetron Delta masih ada 3 anggota kali ini yang bertahan, Bigan. Oh my god, Bigetron Delta bagaimana dia bisa bertahan? OB juga sepertinya akan dimakan oleh sakitnya zona, tidak diberi jalan masuk. Masih sempat menggulung medkitnya tapi di arah lain 1 lawan 1 antara Dir dan juga Imdad berhasil diamankan oleh 18 Dir. Semangat Oke tumbang, Keong terjatuh, masih ada covering dari seorang Sensei. Tapi 18 Dir di bagian atas sangat menyulitkan sekali. Glual dibuka tapi sayangnya Keong tidak tercover. MBR masih ada 1 lawan 1 lawan 1. Wah ini di dalam juga udah banyak banget Glual. Jadi Vision mereka akan tertutup antara satu sama lain. Lihat. Nampaknya akan adu medkit saja di antara ketiga player yang tersisa. Karena mereka tertutup Glual antara satu sama lain. Masih saling menggulung begitu saja. Sudah ada trial battle juga yang bakal coba dibuka. Hektindir terus menggulung. Bigetron jadi posisi ketiga. MBR-nya tidak bisa. Dan ternyata Indostar. Horizon sang penyelamat berhasil mendapatkan booyah. Oh my Dan god. silakan ya untuk Baby Lee tadi melihat. Panggil dulu gua. Iya. Oke, luar biasa di game yang pertama. Ini baru game pertama udah berasa banget panasnya. Kelihatan dari awal game, dari early. Kita bisa melihat banyak sekali fight yang terjadi. Salah satunya fight yang